Magelang hari ini. Warga Magelang, selamat berjumpa lagi dengan saya Maya Harley yang akan segera menghadirkan berita-berita seputar Kota Magelang dalam Magelang hari ini. Dan langsung kami akan menuju berita pertama untuk Anda. Warga Magelang sambil menunggu turunnya izin dari Wali Kota Magelang, Dinas Pendidikan Kota Magelang memperbolehkan Sekolah Autisme Bina Anggita untuk menempati bekas gedung SD Potro Bangsan 5. Pihak Dinas Pendidikan akan melakukan mediasi dengan pihak RW dan warga yang juga menggunakan gedung yang sama untuk kegiatan RW. Berita selanjutnya, warga Magelang, Wali Kota Magelang menyerahkan penghargaan kepada koperasi dan IKM berprestasi sekota Magelang. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan dalam upacara peringatan ke-65 Hari Koperasi di halaman depan kantor Wali Kota. Wali Kota Magelang mengatakan, agar gerakan masyarakat sadar koperasi bisa dilaksanakan secara efektif, tentunya butuh peran serta pemerintah, khususnya yang membidangi koperasi dan UMKM. Beralih ke berita berikutnya, warga Magelang, Gubernur Akmil memimpin upacara kenaikan pangkat taruna untuk memberikan penghargaan kepada taruna yang mendapatkan prestasi terbaik. Beliau juga mengatakan, dengan keberhasilan ini, taruna harus lebih rajin dan giat dalam mengemban tugas belajar dan berlatih. Prosesi kenaikan tingkat ini pada hakikatnya merupakan pengakuan dan penghargaan dari lembaga atas prestasi dan kerja keras para taruna. Warga Magelang, Kepala Diskoperinda Kota Magelang mengatakan, sedikitnya koperasi yang mengakses dana lembaga pengelolaan dana bergulir, salah satunya karena informasi seputar LPDB masih minim. Selain koperasi, penyerapan dana tersebut untuk UMKM juga rendah. Bahkan, dari 3.000-an UMKM, hanya sebagian kecil yang menyerap dana LPBD baik langsung maupun melalui sarana koperasi. Warga Magelang, sebanyak 16 desa di Kabupaten Magelang mendapatkan bantuan program percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Program ini digagas oleh pemerintah pusat dan dana diambil dari APBN. Setiap desa akan menerima 250 juta untuk membangun infrastruktur masing-masing. Beralih ke berita kriminal, warga Magelang gara-gara mencuri air bersih yang dikelola sebuah koperasi, seorang warga Kajoran, Kabupaten Magelang, dituntut hukuman 5 bulan penjara. Tersangka secara sengaja mengalirkan air bersih ke warga dan meminta biaya berlangganan. Uang tersebut tidak disetorkan kepada koperasi, namun digunakan untuk kepentingannya sendiri. Berita seputar Gunung Merapi menjadi berita berikutnya. Warga Magelang, meski hembusan gas dari dalam kawah Gunung Merapi sudah tidak terjadi lagi, namun warga lereng Gunung Merapi dihimbau mengenakan masker. Hal ini karena lapisan abu vulkanik dalam letusan kecil cukup tebal. Wilayah yang mengalami hujan abu cukup tebal merupakan desa-desa di lereng barat Gunung Merapi. Berita berikutnya, warga Magelang, Ketua Dewan Kabupaten Magelang mengapresiasi Gerakan Pemuda Ka'bah Aliansi Tepi Barat yang terus mengawal proses hukum kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010. Ketua Dewan mengatakan, GPK telah membantu proses pengawasan. Meski begitu, beliau tidak bisa mencampuri urusan hukum pengusutan kasus DAK. Warga Magelang, 30 unit mobil dinas di Pemkab Magelang akan dilelang karena umurnya lebih dari 20 tahun dan sudah tidak layak pakai. Penghapusan Mopnas selama itu untuk mengimbangi pengadaan 20 unit Mopnas baru. Dari sisi biaya pemeliharaan, Mopnas dipandang lebih menghemat anggaran, karena dalam jangka waktu setahun ke depan tidak perlu dianggarkan biaya pemeliharaannya. Berita selanjutnya, warga Magelang, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kabupaten Magelang menggelar pelatihan jurnalistik selama 3 hari. Pelatihan yang dibuka oleh Sekda Kabupaten Magelang tersebut diikuti oleh puluhan peserta dari unsur Badan Koordinasi Kehumasan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta puluhan siswa SMA se-Kabupaten Magelang. Hal ini didasari keinginan menciptakan pemerintah dan masyarakat yang melek informasi. Berita terakhir untuk Anda. Warga Magelang, Kepala Disdaksar Kabupaten Magelang mengatakan, pasar darurat yang akan dibangun Pemkab mampu menampung 368 pedagang pasar Bandongan yang menjadi korban kebakaran. Penempatan pedagang mengacu pada daftar lama. Pedagang diminta sabar sampai selesai dibangunnya pasar darurat yang diperkirakan menelan dana hingga 1,2 miliar. Warga Magelang, hanya sampai di sini saja Maya Harley menghadirkan berita-berita seputar Kota Magelang untuk Anda. Anda akan menyimak lagi update informasi terbaru tentang Kota Magelang besok. Sampai jumpa.
Magelang hari ini.